Renungan Masa Paskah 2026, Senin 27 April, menolak kemunafikan. Galatia 2 ayat 11-14. Saya akan membacakan ayat 14. Tetapi waktu kulihat bahwa kelakuan mereka itu tidak sesuai dengan kebenaran Injil, aku berkata kepada Kefas di hadapan mereka semua, jika engkau seorang Yahudi, hidup secara kafir dan bukan secara Yahudi, bagaimanakah engkau dapat memaksa saudara-saudara yang tidak bersunat untuk hidup secara Yahudi? Saudara, dalam Galatia 2 ayat 11-14, Rasul Paulus mengecam Rasul Petrus secara terbuka di Antiokhia. Mengapa? Saat datang ke jemaat Antiokhia, Rasul Petrus makan sehidangan dengan orang-orang percaya dari bangsa-bangsa lain. Itu suatu tanda persekutuan. Tetapi kemudian ia menjauhkan diri dari mereka. Pemicunya adalah kedatangan orang-orang percaya dari kalangan Yakobus. Kendati telah percaya kepada Tuhan Yesus, mereka masih berpegang pada Taurat Musa. Mereka mengharapkan orang-orang dari bangsa-bangsa lain tidak hanya percaya kepada Tuhan Yesus, tetapi juga berpegang pada Taurat Musa seperti mereka. Di antara mereka, bahkan ada yang berpandangan bahwa tanpa menaati Taurat Musa, khususnya sunat, aturan tentang makanan yang halal dan yang haram, serta hari-hari raya orang Yahudi, orang dari bangsa lain yang percaya kepada Tuhan Yesus belum dapat diterima sepenuhnya dalam umat Allah. Petrus ingin menghindari konflik dengan orang-orang itu. Itulah sebabnya ia menjauhi orang-orang percaya dari bangsa-bangsa lain. Tetapi tindakan itu melukai hati orang-orang percaya dari bangsa-bangsa lain itu. Beberapa orang percaya dari bangsa Yahudi yang sebenarnya sudah memiliki pemahaman yang benar, termasuk Barnabas, terpengaruh oleh sikap Petrus. Mereka ikut menjauhi orang-orang percaya dari bangsa-bangsa lain. Rasul Paulus, saudara, menilai hal ini sebagai persoalan serius. Dengan menjauhkan diri dari saudara-saudara seiman dari bangsa-bangsa lain, secara tersirat, Petrus mengingkari finalitas karya Kristus dan memberi kesan bahwa hukum-hukum seremonial Yahudi merupakan syarat yang harus dipenuhi agar orang diterima sepenuhnya dalam komunitas umat Allah. Kecaman Petrus, kecaman Paulus yang disampaikannya secara terbuka mengingatkan semua orang percaya bahwa setiap perilaku yang membangun kembali tembok-tembok pemisah yang telah diruntuhkan oleh Kristus adalah penyimpangan dari kebenaran Injil. Kendati dirinya seorang rasul, Petrus harus menaati Injil. Dengan setia, ia harus memelihara Injil, hidup sesuai dengan Injil, dan memberitakan Injil. Hidup ajaran dan pemberitaannya juga ditakar dengan kebenaran Injil. Begitu pula dengan kita. Betapa gereja pun harus terus dibangun dan diperbarui berdasarkan kebenaran Injil. Kita juga diingatkan tentang bahaya legalisme sosial, yakni tekanan untuk menyesuaikan diri dengan harapan atau keinginan kelompok-kelompok tertentu, dengan jalan mengkompromikan identitas kita sebagai umat Allah dalam Kristus. Mari saudara, kita pastikan bahwa praktik-praktik hidup kita dalam berumah tangga, bergereja, dan bermasyarakat sesuai sejalan dengan kebenaran Injil. Tuhan Yesus, kami bersyukur atas firman-Mu yang memperlihatkan kepada kami bahwa yang paling kuat di antara kami pun bisa melakukan kesalahan dan menjadi batu sandungan. Berilah kami kepekaan rohani untuk menyadari bahwa tindakan-tindakan kami tidak sejalan dengan Injil anugerah. Lepaskan kami dari ketakutan kepada manusia dan keinginan untuk meraih persetujuan manusia yang justru membawa kami ke dalam kemunafikan. Biarlah gereja kami menjadi tempat di mana syarat satu-satunya untuk menjadi bagian dari umat Allah adalah iman dalam Yesus Kristus yang telah menebus kami. Biarlah kami tetap berjalan dalam kebenaran Injil. Amin.